Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, mahasiswa, para peneliti maupun dosen dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat menyelesaikan tugas sehari-hari. Khususnya kepada mahasiswa, baik S1, S2, S3 yang hari ini sedang berjuang untuk menyelesaikan studinya, mudah-mudahan Anda diberikan kelancaran, diberikan kemudahan untuk menyelesaikan studinya sesuai dengan rencana-rencana yang sudah dibuat. Teman-teman semua, saya ingin membacakan satu berita yang mungkin banyak dialami oleh mahasiswa-mahasiswa S2 dan S3 ya. Kadang-kadang kita menjumpai pertanyaan-pertanyaan dilematis bagi mahasiswa S2 maupun S3 yang sudah berkeluarga ya. Kadang-kadang pilih keluarga atau pilih studi. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya boleh dibilang harusnya tidak perlu dipertanyakan lagi karena masing-masing sudah ada porsinya, tinggal bagaimana kita memanagenya ya. Nah, tetapi seringkali ini terjadi dan saya juga suka kedatangan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin dia apologi tidak bisa menyelesaikan studinya tepat waktu karena alasan keluarga. Nah, jadi saya kan punya anak yang harus dirawat, yang harus diurus gitu ya. Jadi studinya tertunda-tunda atau tersendat-sendat ya. Boleh saja masing-masing mungkin punya alasan ya, tapi kita perlu juga mengingat apa sih sebenarnya tujuan kita masuk ke kuliah ya, tujuan kita mengambil master atau PhD gitu ya. Jadi tujuan-tujuan utama kita itu harus bisa kita sinkronkan dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Karena kalau kita selalu membuat alasan, pasti alasan itu banyak yang bisa kita buat ya. Bukan hanya mereka yang punya alasan keluarga, bisa juga mereka yang punya alasan kerja. Oh, atasannya sekarang sedang memberikan tugas begitu banyak sehingga tidak sempat lagi untuk menyelesaikan studi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, teman-teman semua, saya ingin membacakan satu berita yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua, khususnya teman-teman yang sedang menyelesaikan S3 dan tentu pada saat yang sama juga harus mengurus keluarga ya. Ini saya bacakan beritanya, judulnya Kisah Wanita Berhasil Raih Gelar PhD Meski Sibuk Rawat 8 Anak. Nah, ini beritanya ada di Liputan 6 ya, berita tanggal 18 September 2022. Jadi ini berita yang ya relatif baru lah ya. Baik, saya bacakan beritanya. Setiap orang punya cerita menarik dan bikin salut ketika memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ada yang kuliah sambil kerja atau bahkan ada yang tetap mampu menyelesaikan pendidikannya meski sibuk mengurus buah hatinya. Banyak wanita yang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan sembari mengurus buah hatinya. Bahkan tak jarang kisahnya tersebut bikin salut dan menjadi inspirasi untuk wanita lainnya yang ingin melanjutkan pendidikan meski sudah dikaruniai anak. Wanita asal Malaysia bernama Zatil Farihiyah. Nah, ini kejadiannya di Malaysia ya. Berhasil menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar PhD meski disibukkan dengan mengurus 8 buah hatinya. Wah, luar biasa ya. Bisa menyelesaikan studi PhD dengan mengurus atau sambil mengurus 8 anak. Ini teman-teman mahasiswa S1 yang masih jomblo aja kadang-kadang kesulitan menyelesaikan skripsinya, menyelesaikan studinya tepat waktu ya. Apalagi teman-teman yang ke master juga kadang-kadang ada aja alasan untuk menyelesaikan studinya. Ada alasan inilah, itulah, alasan sibuk organisasi lah, alasan macam-macam. Ini menyelesaikan S3, mengambil PhD ya, sambil mengurus 8 orang anak ya.
luar biasa ya. Eh, saya kira ini sebuah ya bisa menjadi satu inspirasi buat kita semua ya, bahwa walaupun kita punya amanah-amanah lain, punya tugas-tugas lain ya, saat kita menyelesaikan studi itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk menyelesaikan studi. Oke, kita lanjutkan baca kisahnya. Putusan melanjutkan pendidikan saat sudah dikaruniai 5 anak. Di tengah perjalanannya, Zatil Farihiyah hamil lagi dan dikaruniai 3 anak. Jadi selama masa studi dia masih sempat hamil dan melahirkan 3 anak. Zatil Farihiyah pun harus merawat 8 buah hatinya dan menyelesaikan studinya di waktu yang bersamaan. Wanita berusia 38 tahun bernama Zatil Farihiyah asal Malaysia bagikan kisahnya berhasil menyandang gelar PhD meski sibuk urus 8 buah hatinya. Jadi umur 38 tahun dia punya anak 8 ya. Nah, ingat tuh teman-teman ya. Mendaftar kuliah tahun 2017 saat dikaruniai anak, Zatil Farihiyah kemudian dikaruniai anak lagi. Dalam rentang tahun, Zatil Farihiyah menyebutkan bahwa selama tahun akademiknya dia akan bangun jam 2 pagi untuk belajar dan mempersiapkan studinya sebelum berangkat ke kampus pada jam 8 pagi untuk penelitiannya. Nah, ini salah satu rahasianya ya, bisa menyelesaikan studi dengan sambil mengurus 8 orang anak, yaitu dia bangun jam 2 pagi untuk belajar. Nah, ini sebuah kesungguhan, sebuah upaya yang luar biasa, sebuah kegigihan yang luar biasa. Dia sudah bangun jam 2 pagi untuk belajar sebelum berangkat ke kampus pada jam 8 pagi. Saya hamil saat belajar dan merenungkan kembali. Saya tidak tahu bagaimana saya melakukannya. Saya harus memastikan anak-anak saya terurus dengan baik dan tesis saya bisa maju, katanya. Dukungan dari suami dan mertua sangat berarti untuk dirinya dalam menjalankan pendidikan dan menyelesaikan studinya di waktu yang tepat. Syukurlah suami dan ibu mertua saya sangat mendukung keputusan saya dan banyak membantu saya ketika keadaan menjadi sibuk, tambahnya. Nah, jadi yang pertama kegigihan, yang kedua ada dukungan dari keluarga. Jadi kalau yang kuliah ibunya, maka suaminya harus mendukung. Dan kalau yang kuliah suaminya, sebaliknya istrinya juga harus mendukung. Nah, dukungan penuh dari keluarga ini tentu akan menciptakan environment yang saling menguatkan. Nah, sehingga walaupun banyak tantangan, walaupun banyak yang harus diurus, baik urusan studi maupun urusan keluarga, mereka bisa sama-sama menyelesaikannya dengan baik ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Zatil Farihiyah menjelaskan, pastinya ada tantangan terberat yang dialaminya saat masa-masa kuliah. Menyeimbangkan antara pendidikan dan mengurus anak, ya, apalagi jelang menyelesaikan tesis, merupakan tantangan terberatnya. Bagian tersulit bagi saya sepanjang tahun akademik saya adalah ketika saya hamil anak bungsu, dan harus mempresentasikan tesis dan simposium saya. Syukurlah semuanya berjalan dengan baik dan saya berhasil lulus tes. Nah, itu ceritanya teman-teman semua ya. Jadi buat teman-teman yang sedang kuliah saat ini ya, tidak menafikan betapa beratnya tantangan-tantangan yang mungkin teman-teman hadapi, tapi teman-teman harus ingat bahwa tujuan kita masuk ke universitas, mendaftar menjadi mahasiswa, master, PhD, tentu tujuannya salah satunya adalah kita bisa mendapatkan gelar, mendapatkan ijazah. Nah, karena itu kita harus selesaikan studi kita dengan sebaik-baiknya. Tentu tantangan banyak, tapi itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk
menghindar atau memperlama. Karena kalau kita memperlama studi kita, tentu ada konsekuensi lain, yaitu kita semakin perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar. Nah, karena kita harus mengeluarkan biaya yang lebih besar, tentu kita juga harus bekerja lebih banyak lagi untuk mendapatkan uang untuk membayar tuition fee-nya. Nah, itu akhirnya akan menjadi lingkaran yang tidak putus-putus ya. Kita kerja untuk biaya kuliah, tapi karena kita bekerja ya, maka kita tidak fokus misalnya. Kemudian akhirnya kita telat. Karena telat kita harus bayar kuliah lagi. Nah, sama juga nih yang berkeluarga ya. Jadi jangan menjadikan itu sebagai satu alasan. Wah, ini kan saya sibuk ngurus keluarga, ngurus suami, ngurus anak-anak ya. Jadi saya nggak sempat baca paper, saya nggak sempat menulis dengan baik, dengan konsentrasi ya. Itu adalah satu tantangan ya, satu konsekuensi yang harus kita hadapi. Dan saya kira banyak sekali orang-orang di dunia ini yang mengalami hal yang sama, termasuk juga dilema-dilema antara menyelesaikan studi dengan keluarga, mengurus keluarga. Dan kisah inspiratif yang saya bacakan tadi mudah-mudahan bisa menjadi semangat ya, pemacu semangat buat teman-teman semua untuk bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Mungkin itu saja dari saya, berita-berita yang inspiratif ini. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kekuatan untuk menyelesaikan studinya tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.